Ini udah standby. Oh, udah mulai. Oh iya. Oke. Tunggu. Kayak ada yang kurang. Apa ya? Oh iya, lupa pakai baju. Dulu ya, saya ganti baju dulu. Nah, ini baru benar. Oke, wih, gak tau, keren banget. Asik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Pramanda Yuda, bisa dipanggil Gal. Ya, ALL panjang banget ini. Saya dari kelas 12 IPA 1, MAN 2 Jakarta, absen 13. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video tentang review novel atau menceritakan kembali isi novel yang novelnya itu bener-bener bestseller banget pada zamannya, bener-bener bagus banget, banyak orang yang terkesima, banyak orang yang merasa wah nih the best banget lah pokoknya novel ini. Nah, apa itu novelnya? Tunggu ini. Nanti dulu. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kamu tiba-tiba suka sama videonya, jangan lupa di like di sini atau di sini. Di mana sih? Pokoknya di antara dua inilah ya. Terus kalau kamu juga punya kritik, punya saran, punya apapun itu, punya kesan dalam video ini, jangan lupa tinggalin di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kamu juga suka sama video ini, sama channel ini, kamu juga harus mensubscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa ditonton video review novel dari teman-teman saya yang gak kalah keren abis. Oke, kalau udah, kita masuk ke videonya. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia bab novel kelas 12 IPA MAN 2 Jakarta dengan guru pembimbing Ibu Dr. Anda Hajah Latifah Tunain MPD. Novel yang akan saya ulas di sini adalah novel yang terkenal banget. Kalian juga pasti bakal tahu novelnya apa. Kalian lihat di thumbnail. Nah, itu novelnya berjudul Hujan. Nah, Hujan ini karangan Terelie. Buku ini terbit pada tahun 2016. Nah, sekarang kita ulas dulu cover dari buku Hujan ini sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, buku novel Hujan ini mempunyai cover yang dominan biru sama putih ya. Nah, di sini kita bisa lihat belakangnya juga benar-benar dominan putih sama biru yang menandakan bahwa buku ini minimalis banget, simple dan keren lah pokoknya. Oke, di depan kita bisa ngeliat bahwa buku ini di depannya ada kayak bercak-bercak berwarna putih. Ini menandakan, menurut saya menandakan bahwa buku ini bergenre drama, dan ini beneran berdramatis banget, dan ini tipenya adalah fiksi. Oke, kita bisa lihat di depannya dan di belakang. Nah, ini ada tulisan tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang hujan, dan tentang perpisahan. Dan ini benar-benar berdrama banget bukunya. Kalian bakal benar-benar dibawa suasananya, emosionalnya di dalam buku ini. Dan ini keren banget untuk kalian baca. Nah, di sampingnya ada tulisan Terelie Hujan, terbitan Gramedia. Oh iya, maaf, ada satu lagi yang aku lupa. Nah, karena buku ini udah tahun 2016 diterbitinnya, ini udah lama banget ya. Jadi udah 5 tahun yang lalu buku ini mengalami reparasi, buku ini mengalami recovery cover yang jauh lebih futuristik, yang jauh lebih minimalis. Sebentar, saya cari dulu ya nih di Google. Kayaknya ada yang baru di tahun 2018. Bentar. Nah, ini kita mau temu. Nah, ini saya tampilin ya sini ya. Ini benar-benar bagus banget cover buku yang baru. 1, 2, 3. Nah, lihat. Oke, ini keren banget. Dan ini berbeda banget sama yang ini. Ya, ini berbeda banget. Ini jauh lebih kurang bagus, dan ini jauh lebih modern, lebih keren. Oke, setelah kita mengenal cover bukunya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa sih penulis dari buku ini, kira-kira biografinya seperti apa,
Nah, jadi penulis dari buku Hujan ini adalah Terelie. Oke, Terelie ini adalah sebuah nama pena dari seorang novelis bernama Darwis. Nah, ini saya lihat dari Google referensinya, nanti bakal ditampilin di sini. Oke, saya bacakan dulu ya. Nama lahir Darwis, nama pena Terelie, tempat dan tanggal lahir Lahat, Sumatera Selatan, 21 Mei 1970. Profesi sekarang menjadi penulis novel dan akuntan. Pasangan Rizky Amelia. Orang tua bernama Nursam dan Pasai. Anaknya bernama Abdullah Pasai dan Faizah Askia. Nah, setelah kita tahu siapa penulisnya, saya akan memberitahu di sini buku ini adalah terbitan ke-19 tahun 2016. Jadi, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia, tepatnya PT Gramedia Pustaka Utama, di cover oleh Orcha Kreatif. Buku ini terbit pertama kali itu tahun 2016 di bulan Januari. Saya dapat buku ini di cetakan ke-19 di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, yaitu di bulan Agustus. Makanya kalau kalian lihat bukunya ini itu bener-bener udah kayak lawas banget, udah lama banget, sekitar 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu. Ini karena emang saya juga udah lama nggak buka buku ini, tapi ceritanya bener-bener masih bagus banget dan nggak kalah sama zaman ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam isi dari bukunya. Nah, buku ini memiliki setebal 320 ya. 320. Wah, ini udah bener-bener kayak udah lama banget bukunya. 320 dan ini apaan? Oh, bukan. Oke, kita lanjut. Buku ini setebal 320 halaman dan ini punya panjang 20 cm. Buku ini menceritakan tentang sebuah persahabatan, tentang sebuah perpisahan, tentang sebuah perjuangan, tentang sebuah pengorbanan dua orang pemuda yang saling mengejar cita-citanya satu sama lain, yang saling memantaskan diri satu sama lain sehingga mereka bisa saling mencintai satu sama lain. Wah, drama banget ya. Oke, jadi cerita awal dari buku novel Hujan ini adalah menceritakan seorang Lail yang ingin melupakan kenangannya tentang hujan. Hujan di buku ini diceritakan adalah momok yang benar-benar menakutkan banget bagi Lail. Jadi dia pengen banget ngelupain tentang hujan. Nah, ceritanya Lail ini datang ke sebuah ruangan. Dia dipandu oleh paramedis senior bernama Elijah. Nah, di ruangan 4x4 meter persegi yang futuristik ini, Lail ingin benar-benar melupakan tentang hujan. Kisah ini berada di tahun 2050 yang akan datang. Jadi cerita ini bergenre fiksi dan drama. Teknologi yang disuguhkan benar-benar bagus banget. Jadi kita bisa membayangkan nanti seperti apa teknologi yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Kenapa hujan di sini sangat menakutkan bagi Lail? Karena pada awal cerita di tahun 2042, Lail yang sedang berumur 13 tahun pengen masuk sekolah. Jadi sekolahnya itu sekolah pertama. Sekolah masuk pertama, hari pertama masuk sekolah. Di pagi hari itu, Lail yang hendak pergi sekolah yang diantarkan oleh ayahnya dan ibunya ini, Lail mengalami sebuah kejadian atau tragedi yang begitu mengenaskan sekali. Jadi pada pagi hari itu terjadi gunung meletus supervolcano, yaitu Gunung Purba yang sudah lama sekali tidak meletus. Hasil atau akibat dari gunung meletus tersebut mengakibatkan gempa bumi yang menimpa atau mengakibatkan kehilangannya seorang ibu dari sosok Lail, sehingga Lail begitu sedih akan hujan pada hari itu.
Setelah kejadian besar itu yang diceritakan dalam kisah ini meluluh lantahkan atau merontokkan, gempa bumi yang merontokkan dua benua sekaligus, dan wow, itu benar-benar luar biasa. Sampai gempanya itu 10 skala Richter. Itu benar-benar luar biasa. Kejadian itu yang sangat tidak bisa dilupakan oleh sosok Lail. Setelah itu, Lail berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia bertemu dengan sesosok laki-laki yang usianya 2 tahun lebih muda daripada Lail, bernama Soke Bahtera. Bersama Soke Bahtera, Lail menyelamatkan dirinya sendiri berdua dengan Soke Bahtera yang juga turut kehilangan 4 saudara laki-lakinya, dan beruntungnya ibunya selamat pada kejadian ini. Soke Bahtera dan Lail segera meneduh dan menyelamatkan diri di tengah rintiknya hujan pada saat itu. Singkat cerita, Esok dan Lail mulai menjalani hari-harinya tanpa orang-orang yang mereka sayangi. Esok memiliki karakter yang suka dengan teknologi. Dia orang yang benar-benar cerdas, benar-benar pintar, sehingga diadopsi oleh wali kota, Pak Wali Kota, dan dia ditugaskan untuk memikirkan bagaimana nasib ke depan umat manusia ketika gempa dan gunung meletus itu terjadi. Sedangkan dengan kepribadian yang sangat kontras, Lail memiliki kepribadian yang sangat berjiwa sosial, yang sangat kekeh, yang sangat teguh dengan pendirian. Kisah Lail dimulai pada setelah kejadian besar tersebut. Lail yang bercita-cita menjadi relawan, dia mendaftarkan diri sebagai relawan dan ditugaskan di sektor pertama dan sektor ketiga. Di kejadian ini, dia menjadi relawan di dua sektor tersebut dan ditemani oleh satu teman kamar yang menjadi sahabatnya bernama Maryam. Maryam memiliki kepribadian yang sangat humoris, berbeda sekali dengan Lail yang orangnya serius banget. Lail dengan Maryam menjalani cerita yang sangat menegangkan, yang sangat memberikan pengalaman yang berarti bagi Lail sendiri. Mereka karena memiliki cita-cita yang sama, menjalani kegiatannya selalu dengan kebersamaan. Berbeda sekali dengan Esok. Esok adalah seorang yang sangat memikirkan masa depan. Dia ditugaskan oleh wali kota untuk memikirkan nasib ke depan umat manusia dan ingin membuat satu proyek mega besar yang sangat besar sekali untuk memindahkan manusia karena cuaca ekstrim yang nanti akan memunahkan seluruh manusia. Singkat cerita, Lail dan Esok saling jatuh cinta. Mereka mencintai satu sama lain dalam jarak yang terbentang jauh. Dengan keterbatasan jarak, mereka seringkali bertemu dan menceritakan kembali semua cerita-cerita mereka yang telah lalu, dan Lail sangat merindukan hal tersebut. Karena kecintaan Lail yang begitu mendalam kepada sosok Esok, Esok pada suatu hari diangkat menjadi anak angkat dari wali kota. Sedangkan wali kota tersebut atau bapak wali kota tersebut memiliki anak bernama Claudia yang kelihatannya jauh lebih cantik, jauh lebih indah dipandang dibandingkan sosok Lail yang urakan. Dalam hal ini, Lail yang begitu sangat tidak percaya dirinya untuk mencintai sesosok Esok dikuatkan, diteguhkan oleh sosok sahabatnya bernama Maryam. Pada mega proyek yang akan dibuat oleh seorang Esok dan teman-temannya atau dan timnya untuk menyelamatkan misi menyelamatkan manusia dari kepunahan di masa yang akan datang, yaitu cuaca atau suhu yang begitu ekstrim sampai 80 derajat Celcius
panas yang sangat luar biasa diprediksi oleh para ilmuwan saat itu, yang akan diprediksi akan memunahkan sebagian besar atau bahkan semua manusia. Dari proyek tersebut, Esok yang juga mengenyam pendidikan level 5 berwisuda dan memberitahu Lail bahwa dia akan menyelesaikan satu proyek yang dia akan selesaikan pada akhir-akhir atau tugas terakhirnya sebagai salah satu tim dari pembuatan kapal mega proyek tersebut untuk memindahkan manusia. Singkat cerita, Lail begitu sabar menunggu dari kedatangan Esok yang mengabarkan siapa orang yang terpilih untuk selamat dari cuaca ekstrem pada masa yang akan datang, karena kapal yang dibuat oleh Esok dan timnya cuma berjumlah 4 dan itu sangat sedikit menampungnya. Singkat cerita, Esok memiliki 2 tiket yang dia terima, sedangkan tiket ini benar-benar diacak secara acak-acaknya, tidak mengenal siapa yang kaya, tidak mengenal siapa yang miskin, tidak mengenal strata sosial. Jadi Esok kenapa memiliki 2 tiket tersebut? Karena tiket yang pertama dia memiliki kespesialan karena emang dia yang bisa menyetir atau mengendalikan kapal itu ketika beroperasi di antariksa. Dan tiket yang kedua ini ketika dia mendapatkan lotre di acaknya tiket tersebut, dan dia tidak memberitahu Lail siapa yang akan diberikan tiket itu untuk pergi ke sana dan selamat. Pada saat itu Lail berpikiran bahwa orang yang diberikan tiket tersebut adalah Claudia, yang orang yang sangat dekat sekali dengan Esok pada saat itu. Sedangkan Lail adalah remahan biskuit yang cuma jadi penonton aja di tengah kesibukan mereka berdua, di tengah keseruan mereka berdua. Jadi kenapa alasannya Lail untuk menghilangkan ingatan, salah satunya adalah hal tersebut. Setelah itu Lail benar-benar ingin melupakan semua kenangan tentang apapun itu tentang Esok. Dan pada akhirnya Lail dipastikan oleh Elijah untuk ini benar-benar melupakan kenangan tentang Esok. Kamu akan benar-benar lupa tentang Esok, kamu akan benar-benar tidak ingat sama sekali siapakah Soke Bahtera yang selama ini menemanimu, yang selama ini mencintaimu dalam diam, dan kamu sangat terpedaya sama hal yang namanya kecemburuan. Maka Lail tetap ingin melaksanakan terapi tersebut, dan akhirnya kejadian yang sangat tidak percaya terjadi. Mariam ingin menggagalkan Lail namun tidak bisa, dan akhirnya Soke Bahtera yang tadinya mendapatkan tiket tersebut dan terbang ke sana keluar angkasa akhirnya menggagalkan. Lalu kepada siapa 2 tiket tersebut diberikan? Lalu kenapa alasannya Soke Bahtera menggagalkan? Kalau kamu pengen tahu ceritanya, kamu harus beli buku tersebut. Nah, gimana? Penasaran bukan sama akhir dari cerita Lail dan Soke Bahtera atau Esok? Oke, sampai gitu aja ceritanya. Saya selanjutnya akan membahas tentang alur dari buku novel Hujan ini. Jadi buku ini menceritakan alur yang maju mundur karena di awal Lail yang ingin melupakan semua kenangannya itu adalah kejadian pada saat itu, yang ingin melupakan kenangan tentang hujan kepada para medis senior yaitu Elijah. Namun karena dia disuruh cerita dan ingin mengulas balik, maka alurnya diajak mundur. Kita diajak mundur untuk menceritakan sebuah cerita yang panjang sekali, yang sangat dramatis sekali, dan akhirnya kita dibalikan lagi kepada masa dimana Lail yang ingin melupakan kenangan tersebut. Jadi sebenarnya cerita ini hanyalah cerita dari Lail semata. Pada akhirnya di ujung cerita ini adalah kejadian yang terjadi pada saat itu.
dan cerita-cerita itu seakan-akan nyata dalam kehidupan real. Ada beberapa hal yang saya sukai dalam cerita kali ini atau buku novel ini. Salah satunya itu di halaman 256. Nah, jadi di halaman 256 itu menceritakan kayak gini. Bukan menceritakan, ngasih quotes ke kita kurang lebih kayak gini. Bagian terbaik dari jatuh cinta adalah perasaan itu sendiri. Kamu pernah merasakan rasa sukanya, sesuatu yang sulit dilukiskan oleh kuas sang pelukis, sulit disulam menjadi puisi oleh bujangga, tidak bisa dijelaskan oleh mesin paling canggih sekalipun. Bagian terbaik dari jatuh cinta bukan tentang memiliki. Jadi, kenapa kamu sakit hati setelahnya? Kecewa, marah, benci, cemburu. Jangan-jangan kamu gak pernah paham betapa indahnya jatuh cinta. Suasana yang disuguhkan dan ditampilkan pada buku novel ini benar-benar bisa membawa kita ke alam bawah sadar kita. Tentang kesedihan yang ditampilkan, tentang drama cinta yang disuguhkan, tentang kehangatan keluarga, dan masih banyak banget emosi-emosi lainnya yang secara gak sadar, bahkan kita gak sadar kalau kita tuh udah baca sejauh mana dan tiba-tiba kok senyum-senyum sendiri. Oke, kita udah berada di ujung video ini. Segitu aja ceritanya yang bisa saya ceritakan dari kisah dari buku Hujan karangan Terelie ini. Mudah-mudahan kamu benar-benar tertarik sama bukunya karena emang benar-benar bagus, dan ini bisa dapat banyak banget kita hikmah dari pelajaran ini yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Biarkan kamu aja yang menyimpulkan sendiri apa hikmah yang bisa kita ambil dan seberapa banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita Hujan di novel karangan Terelie ini. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir cerita, sampai akhir menit-menit video kali ini. Sekali lagi, kalau kamu suka sama videonya silahkan di like, kalau kamu gak suka silahkan dislike aja. Kalau ada kritik saran yang membangun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Galuh Pramandayuda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.